pagi Tia GKRSA. Selamat pagi Papa, pagi. Yeay, masih ingat salam itu? Masih ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, puji Tuhan ya. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan bernyanyi bersama, bersukaria dalam Tia GKRSA. Anak-anak bagaimana? Sudah menjalankan kalender liturgi, kalender yang sudah dibuat oleh Tia GKRSA? Sudah? Membuat apa? Membantu orang tua? Ingat ya? Ya. Mari kita mengawali Tia GKRSA minggu ini dengan bersukaria dan bernyanyi bersama. Yuk berdiri sebentar yuk. Nah, setelah bernyanyi bersama, bersukaria, sekarang saatnya kita duduk tenang, ambil sikap yang baik untuk mengawali Tia ini dengan berdoa. Sikapkan sikapmu ya nak, yuk. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih akan berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu online. Bapa, kami mengikuti sekolah minggu online untuk mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat berguna bagi kami. Berkatilah kami, supaya kami dapat bersyukur akan segala rahmat belas kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami, orang tua kami, dan teman-teman kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat semuanya kan? Wah, hari ini hari begitu indah. Lihatlah langit yang biru, matahari bersinar dengan cerah, dan tumbuh-tumbuhan begitu indahnya. Nah, pohon-pohon yang hijau, udara yang segar, semuanya menyambut anak-anak dengan penuh sukacita. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari kitab Yohanes, yaitu tentang Yesus menyucikan bait Allah. Kita dengarkan bacaannya ya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat,
Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait Allah, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia lalu membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka dari bait Allah. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja dijungkir balikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apa yang dapat kau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun. 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Nah, anak-anak, hari ini kita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Nah, Ibu Ana akan putarkan video tentang bagaimana Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah. Tadi anak-anak ingat nggak yang dijual di dalam bait Allah apa? Bait Allah itu apa sih? Iya betul, gereja. Mosok di gereja ada kambing domba, ada burung-burung, orang-orang berjualan di situ. Boleh nggak? Nggak boleh. Bait Allah itu, gereja itu tempat yang kudus. Kalau kita mau masuk ke gereja, kita membuat tanda salib, hati kita kuduskan. Kita tidak boleh teriak-teriak. Boleh nggak anak-anak teriak-teriak? Enggak kan? Nah, orang-orang itu malah berjualan. Nah, Tuhan Yesus membuat tali, mengusir mereka. Kita nonton yuk videonya. Saat itu hari raya Paskah Yahudi sudah dekat, maka Yesus pergi ke Yerusalem. Di sana di rumah Tuhan, ia mendapati para penjual sapi, domba, dan burung merpati, juga para penukar uang yang duduk di situ. Orang itu datang ke sini. Ayo kita lihat.
ia membuat cambuk dari tali dan mengusir semua binatang itu keluar dari rumah Tuhan, baik domba maupun sapi. Ia menjungkir balikan meja para penukar uang dan uang mereka berserakan. Lalu dia memerintahkan para penjual merpati, angkat semuanya dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku untuk tempat berdagang. Murid-muridnya teringat akan ayat Alkitab ini. Cintaku untuk rumahmu, ya Allah, berkobar dalam diriku seperti api. Para penguasa Yahudi menantang Yesus dengan pertanyaan. Sehebat apa engkau ini sehingga kau berhak melakukan ini? Runtuhkan rumah Tuhan ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kau akan membangunnya kembali dalam 3 hari? Dibutuhkan 46 tahun untuk membangun rumah Tuhan ini. Tetapi rumah Tuhan yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi ketika ia bangkit dari mati, para pengikutnya teringat bahwa itu pernah dikatakannya. Maka mereka percaya pada Alkitab dan perkataan Yesus. Ketika Yesus berada di Yerusalem selama perayaan Paskah, banyak orang percaya kepadanya ketika menyaksikan keajaiban yang dibuatnya. Tetapi Yesus sendiri tidak percaya pada mereka, sebab ia mengenal semua orang. Mereka tidak perlu memberinya keterangan tentang siapapun, sebab ia sendiri tahu apa yang ada di hati mereka. Nah, anak-anak, kita mengenal Tuhan Yesus yang selalu baik hati. Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit, mengasihi anak-anak, memangku anak-anak di pangkuannya dengan penuh kasih sayang. Tetapi ingat, Tuhan Yesus juga bisa tegas pada saat kita berbuat dosa. Seperti yang di video tadi, Tuhan Yesus marah, tegas, mengusir pedagang-pedagang itu dari bait Allah, dari gereja. Karena pedagang-pedagang itu sudah berbuat dosa. Di dalam gereja adalah tempat kudus Allah. Di dalam gereja Tuhan Yesus hadir. Jadi kalau kita ke gereja, kalau anak-anak ke gereja, boleh nggak kita nanti sibuk sendiri makan jajanan di dalam gereja, atau ribut ke sana ke sini berlarian, bingung, mama minta uang mau jajan di sana, boleh nggak? Nggak boleh ya. Nanti kalau coronanya sudah selesai, anak-anak boleh ke gereja lagi. Anak-anak harus ingat, gereja adalah tempat untuk berdoa. Tapi kalau haus sekali, haus banget, nggak tahan banget. Adiknya mau minta susu gimana, Bu Anak? Digandeng dulu, diajak keluar ke gereja. Minum sedikit, lalu jalan pelan-pelan kembali ke gereja. Boleh nggak anak-anak makan dan minum di dalam gereja? Tidak boleh. Boleh nggak gerejanya dipakai? Sudah, biarlah gerejanya. Gereja kita kan besar. Kita pakai aja buat jualan ciki, makanan, minuman. Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi di gereja kita ada satu tempat. Di mana itu? Di bawah, di dekat tempat parkir yang biasa Bapak Ibu penjual berjualan di situ. Mengapa di situ? Supaya tidak mengganggu kita semua pada saat kita sedang beribadat. Jadi ingat ya anak-anak, kalau di dalam gereja kita harus menguduskan hati kita, karena gereja adalah tempat kudus, kedatangan Tuhan, sehingga Tuhan sungguh hadir di dalam gereja dan di dalam hati kita. Oke? Mulai hari ini kita berjanji loh ya, kalau ke gereja tidak boleh berlari lah
teriak-teriak. Tidak boleh makan di dalam gereja. Tidak boleh teriak-teriak di dalam gereja. Anak-anak siap-siap dulu loh ya. Sebentar lagi anak-anak sudah boleh ke gereja. Pada saat itu ibu anak tunggu. Coba ingat nggak dengan janjinya? Oke anak-anak, begitulah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Dan kita pun akan menguduskan gereja dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang kudus, dengan hati yang sopan, masuk ke gereja dan beribadah. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah bernyanyi bersama, bergembira, mendengarkan firman Tuhan, dan berkreativitas, anak-anak, bagaimana firman-Nya? Apa pesan yang ditangkap? Siap melaksanakan? Siap ya? Laskar Kristus pasti bisa, ya? Nah, sekarang kita tutup pia kita pada hari ini dengan bernyanyi dan berdoa. Tetap semangat, berkah dalam, dadah. Marilah kita tutup sekolah minggu ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir via online ini. Kiranya apa yang kami dapat dan diajarkan dalam via online ini dapat menjadi berkat bagi kami dan pertumbuhan iman kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dan Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.